satu perilaku persoalan kenaikan gaji yang dibarengi dengan tari-tarian dari anggota DPR, kemudian ada ucapan dari salah satu anggota DPR, Saroni, yang menyatakan masyarakat yang menyatakan ingin membubarkan DPR itu tolol. Itu juga adalah salah satu pemicu atau trigger sehingga demo ini berlangsung besar-besaran. Jadi ada kekecewaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan di DPR, itu sudah pasti. Kemudian ada beberapa anggota DPR yang kemudian menantang rakyat, itu juga salah satu yang memicu. Jadi selain dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang blunder ya, yang pertama mengenai kenaikan pajak, yang kedua mengenai pemblokiran rekening, yang ketiga mengenai lahan-lahan yang disita oleh negara karena tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Ini kan kebijakan yang blunder ya. Tapi pemicu utama adalah adanya anggota DPR yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Rakyat sedang sengsara, nyari makan susah, banyak yang nganggur. Kemudian anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kemudian mereka menari-nari. Entah bagaimana caranya, yang jelas terpublikasikan sehingga kemudian ini menjadi respon yang negatif bagi rakyat. Rakyat kemudian merasa kecewa, merasa DPR ini tidak peka dengan penderitaan rakyat. Jadi itu sebabnya. Nah, kalau ini tidak dibereskan, ini kemungkinan besar akan berlanjut demonstrasi seperti ini dan ini membahayakan keamanan negara. Jadi kita meminta supaya DPR introspeksi yang pertama. Nah, siapa di anggota DPR yang kemudian menjadi sorotan oleh masyarakat? Yang pertama adalah Saroni, karena pernyataannya yang menyatakan masyarakat tolol. Satu. Yang kedua adalah Eko Patrio yang menari-nari, kemudian seolah-olah menantang rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Uya Kuya yang juga menyatakan kan artis begitu ya. Jadi tiga Nafa Urba bilang apa? Terkait yang Perjalanan jauh gitu. Oh iya, tunjangan 50 juta. Itu juga sebenarnya dan rata-rata ini artis ini. Jadi ini suatu persoalan tersendiri. Jadi 4 anggota DPR ini kemudian memicu, men-trigger masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Ya, korelasinya jelas ya. Jadi bukan yang sesuatu yang mengada-ada, tapi memang ada korelasinya karena dalam demonstrasi juga terucapkan mengenai pembubaran DPR juga, termasuk nama-nama anggota DPR yang kemudian membuat masyarakat sakit hati juga disebutkan dalam demo. Jadi ini kemudian kita sayangkan anggota DPR macam apa ini yang kemudian kehilangan legitimasi dari rakyat. Jadi kita bisa pastikan nama Saroni, nama Eko Patrio, nama Uya Kuya, kemudian Nafa Urbah juga, kemudian potensi besar kehilangan legitimasi dari rakyat mengenai posisi mereka sebagai anggota DPR. Makanya supaya ini kondusif, kita minta supaya mereka sebaiknya mengundurkan diri dari DPR ya. Karena kalau mereka jalan panjang pun di DPR itu sudah tercoreng namanya, sudah dicatat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh dunia medsos, oleh netizen, bahwasanya mereka melukai hati rakyat. Jadi itu tadi, supaya suasana kondusif. Jadi sumber masalahnya di demo kemarin dan sekarang ini adalah adanya kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR yang menjadi sombong dan congkak. Banyak netizen yang mengatakan bahwa akan terjadi kembali dari 98. Potensi itu ada, potensi terjadinya peristiwa 98. Hanya saja ini kan yang disasar adalah DPR. Yang disasar adalah DPR, bukan eksekutif, bukan pemerintah negara. Jadi eksekutif ini kan presiden dan wakil presiden. Tapi bisa saja kalau ini tidak cepat diredam, tidak cepat ditanggulangi dengan pola-pola persuasif yang kemudian tepat, ini kemudian akan berakibat terjadinya akumulasi lebih lanjut dari demonstrasi yang berlangsung berulang, kemudian memicu eskalasi yang lebih tinggi lagi sehingga berpotensi kemudian peristiwa 98 itu bisa terulang terjadi. Yang disasar akhirnya nanti lembaga eksekutif. Sekarang kan yang disasar DPR begitu. Jadi
bisa terjadi lembaga eksekutif kalau eksekutif tidak bijak juga mengatasi persoalan-persoalan ini. Makanya ini diperlukan ketegasan. Kita sudah paham pemicunya memang kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang blunder tadi ya. Jadi itu yang kemudian harus dibereskan baik oleh DPR maupun eksekutif. Kalau lambat dibereskan, eskalasinya akan bertambah besar berkemungkinan. Bang, hingga saat ini anggota DPR Kalau aksi demonstrasi, pada umumnya aksi demonstrasi kalau kita lihat ada mahasiswa yang bergerak, ada buruh yang bergerak, mereka kan organisasi. Tentunya pendanaan itu pendanaan yang sifatnya internal, dari mahasiswa mereka kolektif, dari buruh juga mereka kolektif. Tapi kemudian karena ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat, dana yang paling besar itu adalah dana emosi masyarakat. Jadi masyarakat merasa emosional, merasa kecewa sehingga